Oke, selamat datang di kuliah Matematika Diskrit. Sekarang kita masuk ke bab 6. Gitu ya, bab 6 kita akan bahas tentang counting atau perhitungan. Gitu ya, jadi kita akan bahas teknik menghitung dan teknik-teknik dasar. Gitu ya. Dan saya rasa teman-teman sudah paham. Jadi saya hanya menjelaskan secara singkat ya. Oke, kita mulai dari subbab 6.1. Bab 6 itu tentang kita mulai subbab 6.1 tentang dasar berhitung. Nah, oke, yang pertama yang kita bahas di sini, jadi di sini membahas tentang ini ya, apa namanya, hal-hal yang biasanya teman-teman gunakan untuk menghitung suatu cara atau apapun itu yang sudah sering digunakan. Mungkin ini dirumuskan secara sederhana gitu ya. Pasti teman-teman juga sudah tahu gitu ya, seperti ada aturan perkalian, aturan penjumlahan, aturan pengurangan, aturan pembagian. Seperti itu ya. Kita mulai dari aturan perkalian dulu. Misalkan dapat gitu ya, suatu masalah. Suatu masalah kita bilang masalahnya namanya P. Gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah P, gitu ya, menyelesaikan P itu terdapat dua tahapan. Gitu ya. Nah, tahapan pertama akan dapat diselesaikan dengan N1 cara. Dan terus kemudian tahapan kedua dapat diselesaikan dengan N2 cara. Nah, maka untuk menyelesaikan P, kita punya berapa cara? N1 kali N2 cara. Seperti itu ya. Jadi kalau satu tahapan, gini ya, misalkan sebagai contoh, misalkan kita punya P, gitu ya. Masalah P ini dapat kita bagi menjadi dua cara penyelesaian, gitu ya. Selesai, di sini ada N1 cara, di sini ada N2 cara. Berarti untuk solve P ini, ya kita butuh N1 N2 cara untuk menyelesaikannya. Seperti itu ya. Contoh. Oke, kita masuk ke contoh. Oke, kalian bisa lihat contohnya pada contoh 1 di situ ya. Misalkan suatu perusahaan gitu ya. Perusahaan memiliki dua pekerja. Ahmad, saya ganti namanya ya, dan Budi. Nah, perusahaan tersebut itu menyewa gedung dengan 12 ruangan kerja. 12
ruang kerja. Nah, sekarang bagaimana caranya? Berapa banyak cara menempatkan? Bukan bagaimana, sorry. Berapa banyak cara, berapa cara menempatkan ya Ahmad dan Budi ya pada 12 ruang kerja. Ya berarti kita cuma punya 2 orang ya, berarti ya kalau misalkan Ahmad dulu baru Budi, ya Ahmad bisa memilih apa? Bisa memilih 12, baru kemudian Budi 11. Berarti caranya adalah apa? Ya 12 kali 11 yaitu 132 cara. Seperti itu. Nah, atau kemudian misalkan gini lagi, kita punya contoh lagi ya. Contoh lagi, yaitu apa? Misalkan Adi dan keluarga, gitu ya. Mereka tinggal di Jakarta. Terus kemudian mereka ingin ke Semarang, gitu ya. Dari Jakarta ke Semarang, mereka harus singgah di 2 tempat perhentian. Tempat perhentian A dan tempat perhentian B. Nah, untuk ke tempat perhentian A ada 2. Ada berapa namanya? Ada 3 kemungkinan, atau kita ganti jangan 3, terlalu sedikit ya. Ada berapa nih kemungkinan jalan? Nah, ada 4 kemungkinan jalan dari Jakarta ke tempat perhentian A. Terus kemudian dari kita setnya cuma 1 tempat perhentian ya. Nah, dari tempat perhentian A ke Semarang itu terdapat berapa jalan? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke ya. Jadi dari Jakarta ke tempat perhentian A ini bisa dilalui dengan 4 jalan. Nah, ya, ini kita bilang jalan 1, 2, 3, 4. Dari A ke Semarang ada 6. Kita bilang A, B, C, D, E, dan F. Berarti berapa banyak cara Adi mau ke Jakarta ke Semarang dengan singgah ke tempat A? Berarti ada apa? Ya tinggal 4 dikali 6. 20. Ya, seperti itu, sederhana. Jadi ya, itu yang sederhana, ada juga yang menyusahkan. Gitu ya. Kalian bisa lihat yang menyusahkannya itu cukup banyak contohnya ya. Di situ diberitahukan juga cara membuat cara membuat pseudocode gitu ya, atau kode semu dari teknik perkalian ini ya. Nah, kemudian coba kita lihat ke contoh pada contoh 10 kita bisa lihat ya. Ada lagi contoh 10. Contoh 10 gitu ya. Kita diminta gunakan aturan perkalian untuk apa? Menghitung banyaknya subhimpunan dari himpunan S. Gitu ya. Dengan kita bilang banyaknya anggota S itu N. Gitu ya. N-nya bilangan asli. Oke.
Yang pertama kita tahu gitu ya. Kalau S punya N buah himpunan berarti apa? Kalau S punya N buah himpunan, contoh kita buat ya, misalkan S punya 3 buah himpunan. Himpunan dengan 3 anggota. Sorry, kok 3 buah himpunan? Himpunan dengan 3 anggota. Berarti kita bisa buat apa? Ada berapa banyak subhimpunan? Yang pertama, subhimpunan yang isinya tidak ada. Itu ya isinya kosong sama sekali, himpunan kosong. Terus kemudian subhimpunan yang isinya satu anggota, bisa ini, gitu ya, bisa juga ini, bisa juga tiga, gitu ya. Terus subhimpunan yang isinya 2 anggota, kita bisa buat 1, 2, ada 2, 3, gitu ya. Dan ada juga apa? 1, 3, gitu ya. Terus yang isinya 3 anggota, ya cuman ada 1, yaitu si S sendiri, gitu ya. Berarti ada berapa banyak ya? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 8. Oke ya, kita dapat hasilnya 8. Oke, kalau 3. Nah, berarti kalau N, kira-kira berarti kita punya apa? Ingat ya, di sini kita punya, perhatikan yang ini adalah apa nih? Ini 1, ini 3, ini 3, ini 1. Gitu ya. Yang ini apa? Kita cara memilih itu kan apa? Subhimpunan yang tidak punya anggota 1. Subhimpunan yang punya 3 anggota, yang 1 anggota ada 3, gitu ya. Nah, kita lihat ini kan sama dengan apa nih? Ini kan kita bisa itu ya. Oke. Kita bisa melihat kalau kita jumlahkan 8. Nanti kalau kita jumlahkan, kalau kita ambil yang unsurnya misalkan 4 unsur, 2, 3, 4, nanti kita akan dapat berapa nih? Kita dapat 16 ya. Jadi ini sebenarnya kita dapat apa? Ya kalau kita punya S-nya kardinalitasnya N, berarti banyaknya subhimpunan S, gitu ya. Ada berapa? Ada 2 pangkat kardinalitas S, yaitu apa? 2 pangkat N. Gitu ya. Nah, terus kemudian sekarang oke, kalau kita perhatikan, jadi kalau kita dulu pakai cara aturan apa namanya? Kalau belajar kombinasi dan permutasi, ini cara memilih apa nih? Kombinasi 3-0 gitu ya, ini kombinasi 3-1, ini kombinasi 3-2, ini kombinasi 3-3 gitu ya. Nah, kalau kita jumlahkan, maka akan jadi 2 pangkat 3. Begitu juga nanti yang ini kombinasi 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, dan kita akan dapat 2 pangkat 4. Ya, kalau N, kombinasi N0, N1 sampai kombinasi NN, kita akan dapat 2 pangkat N. Gitu ya. Oke, dan kalau kita lihat ada juga penjelasan lain, karena nanti kombinasi dan permutasi baru kita pelajari di bab ini juga, gitu ya. Tapi setelah itu di subbab 6.3, berarti kan kita tidak mungkin menggunakannya, gitu ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Nah, perhatikan kalau lihat ya, anggota himpunan S ini, gitu, semua kemungkinan subhimpunan dari anggota S ini pasti apa? Selalu apa? Berkorespondensi dengan apa? Dengan bit string, gitu ya. Bit string itu artinya apa ya? Kita punya 3 kotak, gitu ya. Kita bisa bilang gini, 3 kotak yang entry-nya apa? 0 atau tidak 1. Gitu ya. Contoh, misalkan kalau ini yang tidak punya anggota sama sekali berarti apa? Itu kan sama saja dengan 0, 0, 0. Atau apa? Dengan ini menyatakan apa? Kehadiran dari angka 1, 2, dan 3. Kalau hadir kita kasih 1, kalau tidak hadir kita kasih 0. Nah, untuk yang tidak ada anggota kan
tidak hadir ya, berarti 0, 0, 0. Kemudian kalau yang hadirnya cuma satu anggota berarti apa? Kita punya ada 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Gitu ya. Kalau hadir dua anggota bagaimana? Ada 1 dan 2 berarti apa? 1, 1, 0, 2 dan 3, 0, 1, 1, 1 dan 3, 1, 0, 1. Dan kalau hadir semua ada apa? 1, 1, 1. Nah, perhatikan ini apa? Sama saja dengan kita menghitung apa? Semua kemungkinan angka yang muncul gitu ya pada bit string dengan panjangnya 3. Jadi apa? Karena ini diisinya cuma boleh dengan 0 atau 1, ini juga 0 atau 1, ini juga 0 atau 1. Berarti ada kemungkinan apa? Ini ada 2, ini ada 2, ini dan ada 2. Ya. Karena bisa diisi kalau bukan 0, 1, bukan 0, 1. Berarti apa? Kotak pertama bisa diisi angka 0 atau angka 1, kotak kedua juga bisa diisi angka 0 atau angka 1, dan kotak ketiga bisa diisi angka 0 atau 1. Berarti kemungkinannya ada berapa banyak? Ya 2 kali 2 kali 2. Ya, ada sebanyak 8. Nah, bagaimana kalau ada n unsur? Berarti sama saja dengan apa? Seluruh subhimpunan dari S dengan anggota n unsur bisa kita apa? Pasangkan dengan apa? Ya, bit string ini dengan panjangnya apa? N. Yang isinya apa? Bisa kalau bukan 0, 1. Kalau bukan 0, 1. Kalau bukan 0, 1. Ya, seperti yang tadi. Ini kita lihat apa? Sama saja dengan kita melist atau kita mendaftar semua kemungkinan entry 3 angka dengan apa? Entry-nya apa kalau bukan 0, 1. Lihat ya, ini semua kemungkinan kita kasih. Berapa banyak kemungkinan kalau kita hitung? Ya seperti ini ya, aturan perkalian 2 kali 2 kali 2. Karena apa? Masing-masing kotak dapat diisi dengan angka 0 atau 1. Gitu ya. Begitu juga untuk kotak kedua dan ketiga. Ya, berarti karena ini berarti kita punya apa? Ini sama dengan 2 kali 2, ada 2, ada 2 sebanyak n. N itu apa? Kardinalitas dari S. Berarti apa? Banyaknya subhimpunan n, subhimpunan S dengan kardinalitas S-nya n adalah apa? Adalah 2 pangkat 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak apa? Sebanyak n, yaitu kardinalitas S. Yaitu jawabannya apa? 2 pangkat kardinalitas S. Seperti itu ya. Nah, ini aturan perkalian yang lainnya. Gitu ya. Oke. Setelah masuk aturan perkalian, kita pergi ke aturan penjumlahan. Nah, aturan penjumlahan begini. Misalkan ada suatu masalah P. Nah, masalah P dapat diselesaikan dengan apa? Masalah P dapat diselesaikan dengan apa? N1. Jadi masalah P ini dapat diselesaikan dengan apa? N1 cara, gitu ya. Diselesaikan dengan apa? Diselesaikan dengan salah satu dari N1 cara atau salah satu dari apa? N2 cara dengan apa? Kedua cara, gitu ya. Dengan apa? Dengan keduanya, gitu ya. Keduanya saling beririsan atau apa? Tidak ada atau apa? Cara sebanyak N1 itu berbeda dengan apa? Cara yang sebanyak N2 tadi. Berarti apa? Berarti misalkan itu ya, masalah P dapat diselesaikan dengan apa? Salah satu dari N1 cara atau salah satu dari N2 cara dengan keduanya tidak saling beririsan. Atau apa? N1 cara dan N2 cara itu tadi benar-benar berbeda, tidak ada yang sama. Maka apa?
masalah P dapat apa? Diselesaikan dengan apa? Ya, N1 tambah N2 cara. Karena apa? Keduanya tidak punya irisan atau tidak punya cara yang serupa atau sama. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh bagaimana? Begini. Misalkan ada suatu perlombaan. Ya, perlombaan. Nah, SMA, suatu perlombaan tingkat SMA gitu ya. Kita buat ya suatu perlombaan tingkat SMA. Nah, perlombaan ini diikuti oleh satu orang. Nah, SMA Mentari, gitu ya, satu orang. Satu orang dari kelas 10, misalkan. SMA Mentari memiliki 2 kelas pada tingkat kelas 10, yaitu kan ada 2 kelas saja ya, kelas 10A dan kelas 10B, gitu ya. Nah, titik. Banyaknya anggota kelas 10A, ini saya singkat ya, ada 33 siswa. Sedangkan banyaknya anggota pada kelas 10B ada 57 siswa. Jangan kebanyakan. Ini kalau kelas kayak gini jomplang. 37 siswa. Nah, sekarang tentukan semua kemungkinan peserta yang dapat mewakili SMA Mentari tadi. Ya, SMA Mentari pada perlombaan itu. Nah, kita coba jawab ya. Ya, tadi apa? SMA Mentari, jadi ada suatu perlombaan. Kita namakan perlombaannya itu, jangan X lagi, sorry. Perlombaannya itu namanya A. Perlombaan A. Nah, perlombaan A ini syaratnya, tadi apa? Hanya dibutuhkan oleh anak-anak kelas 10. Terus kita punya SMA Mentari, gitu ya. SMA Mentari, anggaplah ini SMA Mentari, gitu ya. SMA Mentari, kita tulis di sini ya, SMA Mentari. Nah, punya 2 kelas 10. Ada 2 kelas pada tingkatan kelas 10. Ada kelas A dan ada kelas B. Kelas A ada 33 orang, kelas B ada 37 orang. Peserta lomba hanya 1 orang. Berarti ada berapa kemungkinan cara atau kemungkinan cara memilih perwakilan dari SMA Mentari untuk ikut lomba A? Berarti apa? Ada? Ya, kelas A semuanya bisa ikut. Dan kelas B semuanya bisa ikut. Nah, ada irisan tidak jelas ya. Kalau dia ada di kelas A, berarti dia tidak mungkin juga terdaftar di kelas B dan sebaliknya. Berarti ada totalnya ada berapa? 70. Tidak ada cara yang beririsan. Orang tidak ada yang beririsan antara kelas A dan kelas B. Seperti itu contohnya. Ada beberapa lagi contoh, nanti tolong diperhatikan. Ada lagi ya, ada di situ dibilang halaman 391 apa? Ya, cara penghitungan atau masalah penghitungan yang lebih kompleks. Nah, itu bisa dilihat di situ nanti. Gitu ya, dicoba. Gitu ya. Nah, kalau tidak dicoba dikasih tugas. Gitu ya.
Nah, terus kemudian ada lagi apa? Aturan pengurangan. Kita lanjut lagi ke apa? Aturan pengurangan. Ya, misalkan ada masalah namanya R. Nah, masalah R ini dapat diselesaikan dengan apa? Salah satu dari N1 cara atau salah satu dari N2 cara yang ada. Nah, maka apa? Lihat ya. Masalah R pasti dapat apa? Diselesaikan dengan apa? N1 tambah N2 cara dikurangi dengan apa? Dengan cara-cara yang sama antara N1 dan N2 cara tadi. Gitu ya. Jadi kalau ada cara yang sama kita kurangi. Nah, itu. Atau misalkan gini ya, kita punya N1 buah cara di A1, N2 buah cara di A2. Berarti selesainya apa? Bisa sebanyak N1 cara tambah N2 cara, tapi jangan lupa, mungkin ada yang sama dari kedua cara. Kita kurangi dulu dengan apa? Irisannya, atau jumlah dari irisannya. Gitu ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke misalkan, gitu ya. Misalkan ada suatu kompetisi yang diikuti oleh kelas 10B SMA Mentari. Ya, jadi ini kelas 10 ya, kelas 10. Kelas 10B, kelas Mentari. Nah, kan jumlah siswanya ada tadi 37 orang. Nah, kompetisinya kita namakan kompetisi A. Nah, syarat dari kompetisi A adalah apa? Yang ikut kompetisi adalah yang bisa berenang atau yang bisa main basket. Mungkin maksudnya orang tinggi kali ya, yang berenang kan tinggi, orang main basket ya tinggi mungkin gitu ya. Nah, yang bisa berenang saya namakan yang bisa berenang itu ada 24 orang. Yang bisa main basket ada 10 orang. Gitu ya. Dan yang bisa berenang dan main basket ada 5 orang. Gitu ya. Jadi yang bisa berenang ada 24 orang, yang bisa main basket ada 10 orang, yang bisa dua-duanya ada 5 orang. Sekarang, berapa banyak peserta? Berapa banyak cara memilih kader? Gitu ya.
kader yang ikut lomba. Gitu ya. Nah, berarti apa? Ya, berarti yang bisa ikut ya tinggal jawabannya apa ya? 24 yang bisa berenang tambah yang 10 ikut basket kurang apa? Yang keduanya. Kan berarti apa? Orangnya sama. Begitu ya. Yang terhitung di dua-duanya. Ya, berarti 24 tambah 10, 34, 25, 29 cara memilih orang. Seperti itu. Nah, kemudian dari aturan pengurangan, kita masuk ke aturan terakhir pada subbab ini. Itu apa? Aturan pembagian. Ya. Nah, misalkan gitu ya, terdapat suatu masalah T gitu ya. Nah, masalah ini dapat diselesaikan dengan N cara. Namun, setiap D buah cara, namun, gitu ya, namun untuk apa nih? Setiap cara I, gitu ya, terdapat D buah cara dari apa? N cara yang serupa. Maka apa? Ya, masalah T itu sebenarnya dapat diselesaikan dengan apa? N per D cara yang berbeda. Dengan D-nya ini apa? D-nya ini faktor dari N. Gitu ya. Kita ambil D-nya ini faktor dari N. Jadi maksudnya apa? Kalau D faktor dari N ya berarti N bagi D ya bilangan bulat. Begitu. Nah, contoh. Ada 4 orang. Ahmad, Budi, Citra, dan Dewi. Mereka ingin duduk di meja bundar. Oke. Nah, terus kita misalkan ya Ahmad itu ya nama inisialnya A, Budi ya B, Citra ya C, Dewi ya D. Gitu ya. Dan kita mau tentukan berapa banyak kemungkinan cara duduk. Tapi ada aturannya. Dibilang apa? 2 cara duduk. Gitu ya, kalau kita punya 2 cara duduk. Gitu ya, 2 cara duduk. Itu contoh pada contoh 20 ya. Kalian bisa lihat di halaman 394. Nah, 2 cara duduk itu dikatakan sama jika apa? Jika tetangga sebelah kiri dan kanan setiap orang sama. Contoh yang sama itu bagaimana? Contoh, misalkan saya dudukkan Ahmad di sini, Budi di sini, Citra di sini, Dewi di sini. Terus kemudian yang kedua saya dudukkan Ahmad di sini, Budi di sini. Aduh, sorry. Ini Ahmad Budi, pusing. Ahmad sini, Budi di sini, Citra di sini, Dewi di sini. Nah, perhatikan cara duduk yang hitam dan cara duduk yang berwarna merah.
berwarna hitam dan berwarna merah. Lihat ya, kedua cara duduk ini kita katakan sama. Kenapa? Karena setiap orang pada dua cara duduk ini punya tetangga yang sama. Contoh, pada cara duduk yang ditulis warna hitam, Ahmad punya tetangga sebelah kirinya itu Budi. Ya, pokoknya entah itu ya, kalau kita lihat Ahmad seperti ini, gitu ya, posisi Ahmadnya begini. Sorry, Ahmad di situ warnanya hitam. Nah, kalau Ahmad duduknya seperti ini, maka apa? Tetangga, gitu ya, tetangga sebelah sininya Ahmad itu D, kita bilang sebelah kiri, tetangga sebelah kanannya Ahmad itu B. Misalkan di sebelah ini ya, kiri, yang berlawanan jarum jam kita katakan kiri, dan searah jarum jam kita katakan kanan. Lihat ya, tetangga sebelah kiri dari Ahmad itu Dewi, tetangga sebelah kanan dari Ahmad itu Budi. Sekarang perhatikan di warna merah. Tetangga sebelah kiri Ahmad itu siapa? Yang berlawanan jarum jam. Iya, Dewi. Tetangga sebelah kanan, atau kita bilang tetangga yang berlawanan dan searah ya. Tetangga berlawanan jarum jam, Dewi. Tetangga searah jarum jam, Budi di merah. Begitu juga yang di hitam, si Ahmad. Nah, sekarang kalau yang Budi bagaimana? Di warna hitam, tetangga searah jarum jamnya Budi itu Citra, yang berlawanan jarum jam itu Ahmad. Coba. Kalau di merah bagaimana? Sama. Tetangga berlawanan jarum jam Budi itu Ahmad, tetangga searah jarum jamnya Budi itu Citra. Begitu juga Citra dan Dewi. Maka dua ini dikatakan apa? Kedua ini kita katakan sama. Nah, sekarang pertanyaannya berapa banyak cara? Oke, kita lihat ya. Berdasarkan aturan, kalau kita duduknya segini, gini ya, sejajar gini ya, berarti ada berapa banyak cara? Ya tinggal 4, 3, 2, 1 ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 cara. Oke? Ada berapa ini? 24 cara. Cuman ini beda, ini apa? Bentuknya circular atau melingkar. Nah, tadi kita sudah lihat, berarti kalau cara duduk seperti ini ada, oke, kita lihat dulu. Nah, ada apa tuh? Ada, kita buat ada 4 tempat duduk, gitu ya. Nah, ketika misalkan kita di sini namakan A, B, C, dan D, nah cara duduk begini, itu ada 4 buah yang dihitung di sini. Contoh, ketika Ahmad duduk di sini, gini, gitu ya, atau Ahmadnya digeser ke sini, Budi digeser ke sini, Citra ke sini, Dewi ke sini, atau selanjutnya. Jadi apa? Ketika dengan yang sama kita putar, gitu ya, Ahmad ke Budi, atau gini ya, saya coba warnain gini ya, ini begini, Ahmad, Budi, Citra, Dewi, habis itu ada Ahmad, Budi, Citra, Dewi, dan ada lagi apa? Ahmad, Budi, Citra, Dewi. Nah, ini sama saja. Gitu ya. Keempat ini sama saja. Oke. Nah, kalau begitu apa yang berbeda? Gitu ya. Berarti artinya apa? Kalau tetangganya tidak boleh sama, berarti ada yang ini, ada juga yang mungkin seperti ini, gitu ya. Ahmad di sini Budi, di sini Dewi, di sini Citra. Gitu ya. Dan apa? Dan apa lagi? Ada Ahmad, di sini Budi, di sini Citra, di sini Dewi. Ada lagi apa? Ahmad, di sini Dewi, di sini Citra, di sini Budi. Ada lagi apa? Ahmad, di sini Citra, di sini Budi, di sini Dewi. Atau ada Ahmad, di sini Citra, di sini Dewi, di sini Budi. Lihat ya. Pasti selain ini berbeda semua. Artinya apa? Satu cara ini ada 4 yang sama. Jadi setiap saya ambil Ahmad, Budi, Citra, Dewi, yang seperti ini, ada 4 yang sama. Dirinya dan 3 yang lain. Begitu juga yang ini. Berarti artinya apa? Setiap cara di sini ada 4 yang sama. Berarti apa? Caranya berarti tinggal 24 kita bagi dengan 4. Yaitu berapa? 6. Atau dari sini saja kita sudah melihat apa? Kalau kita punya cara yang berbeda, pasti ada 4 yang sama. Karena apa? Tinggal kita putar searah jarum jam sebanyak berapa tuh? Ya kalau kita lihat sudutnya, ya ini sudut siku-siku kan ya sebanyak 90 derajat ya. Setiap 90 derajat kita putar sama. Artinya berarti apa? Caranya cuma ada apa? 24 bagi 4. Gitu. Nah, kalau yang kalian kenal apa? Permutasi siklis apa?
ya N kurang 1 faktorial. Karena N-nya kita ada 4, ya berarti 4 kurang 1 faktorial. 3 faktorial. Tapi dasarnya dari sini. Nanti permutasi akan kita pelajari. Begitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Nanti kalian bisa lihat contoh yang lain. Gitu ya. Oke. Untuk kuliah kali ini segitu saja dulu karena nanti kalian ada sebelum kuliah ini kan kalian tes gitu ya. Jadi saya hanya kasih satu subbab. Subbab selanjutnya di bab 6 saya akan berikan di minggu depan. Oke, sekian. Terima kasih.